Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PTIKC kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang turunan bagian kedua. Perkenalkan, nama saya Getsa Jahira Lubis. Saya Dia Fadilillah. Saya Ihsan Heldi Harahap. Lanjut, next. Hari ini materi yang pertama yang akan kami bahas yaitu aturan rantai. Dalam kalkulus, kaidah rantai atau aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komposit atau biasa disebut dengan fungsi bersusun dari dua fungsi matematika. Nah, misalnya Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika F terdiferensiasikan di U dan G terdiferensiasikan di X, maka fungsi komposit F bundar G didefinisikan oleh F bundar X, F bundar G X sama dengan FGX. Terdiferensiasikan di X dan F bundar G aksen X sama dengan F aksen GX, G aksen X, maka DX F GX sama dengan F aksen GX, G aksen X, atau dalam notasi D biasa disebut dengan DX Y sama dengan DU Y DX U. Atau rumusnya DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Nah, berikut soal-soal pembahasan dari materi aturan rantai tersebut. Yang pertama, contoh yang pertama itu Y sama dengan UN, turunan Y yang biasa disebut dengan Y aksen sama dengan N kali U, terus N itu kan pangkat, N itu dikurang 1 dikali DX kali U. Nah, lanjut aja soal nomor 1, yaitu Y sama dengan 2X kurang 3 pangkat 10. Nah, turunan dari Y itu 10 dikali, kita masukkan N-nya itu kan 10. 10 dikali dengan U-nya itu 2X kurang 3. Jadi dikali dengan 2X kurang 3, pangkatnya tadi yang 10 dikurang dengan 1 menjadi 9. Jadi 10 kali 2X kurang 3 pangkat 9. Dikali lagi dengan DX, 2X kurang 3 sama dengan 10 kali 2X kurang 3 pangkat 9. Nah, turunan dari 2X kurang 3 itu kan 2, karena turunan dari 3 itu 0, turunan dari 2X itu 2. Jadi 10 dikali 2X kurang 9 pangkat 9 dikali 2. Sama dengan 20 dikali 2X kurang 3 pangkat 9. Nah, untuk soal yang kedua itu Y-nya sama dengan 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan dengan 50. Nah, turunannya 50 itu kan N. Jadi 50 dikali dengan U-nya itu 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 1. Nah, kemudian pangkatnya tadi yang 50 dikurang dengan 1 menjadi 49. Nah, dikali lagi dengan turunannya. Turunan langsung saja diturunkan dx-nya. Turunan dari 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah 1, itu kan 6x pangkat 2 dikurang 4x. Dari mana dapatnya? 3 dikali 2 sama dengan 6, 6x. Nah, pangkat 3-nya itu dikurang dengan 1, jadi 2. Nah, untuk yang minus 4x itu dapatnya dari 2 kali 2 sama dengan 4x. Nah, jadi jawabannya 50 dikali 6x pangkat 2 kurang 4x dikali 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 49. Nah, contoh yang kedua itu Y sama dengan sin U. Turunan dari Y itu ada cos U dikali dx U. Nah, turunan dari cos U itu min sin U. Nah, lanjut aja ke soalnya. Yang pertama soalnya ada Y sama dengan sin 3X. Turunannya itu
cos 3x, dikali dx dikali 3x lagi. Sama dengan cos 3x kali 3. Sama dengan 3 dikali cos 3x. Soal yang kedua, yaitu Y sama dengan cos 2x. Y aksen sama dengan min sin 2x dikali dx dikali 2x. Nah, jadi hasilnya min sin 2x dikali 2 sama dengan min 2 dikali sin 2x. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari dia. Kepada saudari dia saya persilahkan. Terima kasih. Yang kedua yaitu turunan tingkat. Jika Y sama dengan fx terdiferensial pada himpunan A, maka f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x nilainya tergantung dari x anggota himpunan A. Jadi, f aksen x adalah juga merupakan fungsi dari x. Jika f aksen x terdiferensial lagi pada x, maka turunannya disebut turunan tingkat 2 atau turunan kedua dari fx. Ditulis f2 aksen x atau d pangkat 2 fx per dx kuadrat atau d pangkat 2y per dx kuadrat. Yang mana turunan pertamanya itu f aksen x sama dengan d per x atau d pangkat 2y per dx kuadrat sama dengan d per dx kali dy per dy. Selanjutnya ada soal dan pembahasan. Yang pertama, jika y sama dengan 6x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 tambah 5x tambah 2, maka carilah d pangkat 3y per dx pangkat 3. Di bawah dy per dx sama dengan, bagaimana bisa mendapatkan 18? Dari 3 kali 6 itu 18, dan 3-nya ini pangkatnya dikurang dengan 1 jadi 2. Ditambahkan begitu juga sebelahnya 12 kali pangkatnya 12 kali 2 sama dengan 24, dan pangkatnya 2 dikurang 1, 1. Karena 1 jadi tidak ditulis ya. Dan turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari 2 adalah 0, jadi tidak ditulis. Selanjutnya, turunan keduanya atau d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan, dikalikan seperti tadi juga, pangkatnya dikalikan dengan yang di depan, 18 kali 2, 36. Pangkatnya dikurang 1 sama dengan x pangkat 1. Ditambah turunan kedua dari 24x sama dengan x. X-nya kan pangkat 1, jadi tidak ada dikalikan lagi, jadi 24 kali 1 tetap 24. Dan turunan ketiganya yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 36. Turunan dari sini. Turunan dari 36x. Soal yang kedua, diketahui y sama dengan 22x pangkat 4 ditambah sin x. Tentukan dxy, d pangkat 2xy, d pangkat 3xy. Turunan pertamanya atau dxy sama dengan dx 2x pangkat 4. Ini kan turunan pertama nih, jadi langsung ditulis. Ini kan soalnya. Turunannya jadi 4 pangkat 2, 8. 4 kurang 1, 3. Maka jadi 8x pangkat 3. Ditambah turunan dari sin itu cos. Jadi cos x. Turunan keduanya yaitu 8 kali 3, 24. Dan 3 dikurang 1 itu 2. Jadi 84x pangkat 2. Turunkan lagi cosnya menjadi min x, min sin x. Turunan yang ketiga atau d pangkat 3xy sama dengan dx 24 kali 2 yaitu 48x dikurang turunan dari min sin yaitu min cos. Jadi 48x kurang cos x. Selanjutnya materi diferensiasi implisit. Fungsi implisit yaitu fungsi yang variabel bebas dan variabel tak bebasnya bercampur dalam satu ruas, baik di ruas kanan maupun di ruas kiri persamaannya. Dalam menentukan turunan fungsi implisit, bila mungkin dan mudah untuk dikerjakan, dapat dinyatakan secara eksplisit terlebih dahulu, kemudian ditentukan turunannya. Berikut contohnya, yang pertama, tentukan turunan dari y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3. Pertama-tama kita turunkan dulu terhadap x, yaitu d per dx kali y pangkat 3 ditambah d per dx kali 7y.
7Y sama dengan D per DX kali X pangkat 3. Turunan dari Y pangkat 3 ini 3Y pangkat 2, di mana 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kurang 2 sama dengan 2. Jadi 3Y pangkat 2. Dikali DY per DX. Dari mana DY per DX ini? Y ini karena ini Y, jadi diturunkan lagi menjadi DY per DX. Terus ditambah 7Y. 7Y ini turunannya 7 per 7 DY per DX. Lalu yang sebelah kanannya juga kita turunkan menjadi 3X pangkat 2. 3 kali 1, 3. 3 kurang 2, 2. 3 kurang 1, 2. Selanjutnya, DY ini kan bisa kita sederhanakan jadi seperti ini kan. DY per DX kali 3Y kuadrat ditambah 7 sama dengan 3X kuadrat. Selanjutnya akan menjadi seperti ini. DY per DX 3X kuadrat per 3X kuadrat tambah 7. Yang di sini pindah ke sini. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan DXY menggunakan diferensial implisit untuk Y kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 1. Sama seperti tadi, diturunkan dulu terhadap X. Jadi Y kuadrat D per DX kali Y kuadrat kurang D per DX kali 1. Ini yang satu ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi turunan dari Y pangkat 2 itu 2Y dikali DY per DX. Karena ini Y. Jadi ada DY per DX-nya. Dikurang 2X ini turunan dari ini. 2 kali X. Pangkatnya 2 kurang 1, 1. Sama dengan 0. 0 ini turunan dari ini ya. Turunan dari 1. Turunan dari 1 kan tidak ada, jadi 0. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Carilah diferensiasi implisit dari X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 1. Pertama-tama kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan X kuadrat. Maka turunan dari U aksen sama dengan DU per DX sama dengan 2X. Ya kan? Ya, turunannya kan 2 kali X, 2X. 2 kurang 1, 1, tidak tulis. Selanjutnya, misalkan lagi, yang ini itu F-nya. Jadi F sama dengan Y pangkat 3. Maka F aksen sama dengan turunan dari Y pangkat 3 tadi. 3Y pangkat 2. 3 kali 1, 3. 3 kurang 1, 2. Dikalikan DY per DX. Kenapa? Karena ini Y. Maka hasil diferensial impisitnya pada nomor 3 adalah U aksen V ditambah U V aksen sama dengan D per DX. D per DX dikali X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 ditambah X kuadrat dikali D per DX dikali Y pangkat 3 sama dengan D per DX. 2X menjadi 2XY pangkat 3 ditambah X kuadrat 3Y kuadrat dikali DY per DX sama dengan 0. Maka DY per DX-nya sama dengan minus 2XY pangkat 3 per 3X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia yang telah menjelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ihsan. Kepada Saudara Ihsan, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang laju yang berkaitan. Apabila selain variabel Y yang berkaitan dengan T, terdapat juga variabel X dan kita juga mengetahui tentang dx per dt. Maka kita bisa mencari dy per dt karena dy per dt dan dx per dt keduanya berkaitan dan disebut laju yang berkaitan. Inti dari materi laju yang berkaitan ini adalah kita menghitung besarnya perubahan sesuatu apabila dikaitkan dengan waktu. D per dt. Perubahan sesuatu itu bisa jadi perubahan volume air, volume benda ruang, jari-jari, jarak, tinggi, benda, dan lain sebagainya. Baik, soal dan pembahasannya. Sebuah balon naik secara vertikal di atas titik A di tanah pada laju 15 feet per detik. Titik B terletak di tanah satu level dengan A dan berjarak 30 feet dari A. Ketika balon tingginya 40 feet dari A, pada laju berapakah jarak balon B berubah?
Diketahui apabila direpresentasikan dalam bentuk gambar, soal tersebut menjadi balon A dilepaskan sejauh 40 kaki. Titik A ke titik B sejauh 30 kaki. Apabila direpresentasikan dalam bentuk trigonometri, yaitu balon X sama dengan 40, balon dengan A, kemudian balon dengan B, kemudian A dengan B itu 30. Ditanya adalah dz per dt. Untuk mencari panjang sisi Z, gunakan rumus Pitagoras, yaitu X pangkat 2 tambah 30 pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. Hasilnya yaitu 2.500 sama dengan Z pangkat 2. Z sama dengan akar 2.500 sama dengan 50. Maka 2X dx per dt, maaf, 2X dx 2x dikali dx per dt tambah 0 sama dengan hasilnya 2z kali dz per dt. 2 kali 40 dan kali 15 sama dengan 2 50 kali dz per dt. 1000 sama dengan yaitu hasilnya 1200 sama dengan 100 dikali dz per dt. dz per dt sama dengan 1200 per 100. dz per dt sama dengan 12. Jadi jarak balon dari titik A ke titik B berubah pada laju 12 feet per detik. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah mempresentasikan materi tentang laju yang berkaitan. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.